Bang Hamzah, for your my brother, my sister, Christian, nih ya, monggo Dari, ya, lumayan tuh. daripada Kami daripada main maki-maki tidak kami nggak artinya. butuh duit kalian ya, kami nggak butuh duit kalian, tapi kalian kami bayar untuk bisa ini loh, luar biasanya umat Islam ini loh. Kami umat Islam ini lebih mau kalian kami bayar untuk meruntuhkan argumen kami ketimbang kalian kalian kami minta bayaran gitu loh. Ya, inilah kami saking mencintai kebenaran dan ilmu itu. Oke. Tema yang saya ajukan di sini adalah hari ini kita sedang ini dulu ya, kita slow dulu. Slowly, tema kita tema santun, tema ilmu, habis itu baru kita tema ekstrim ya. So masih panjang perjalanan malam kita. Oke, sebentar dulu ya, saya mau makan pempek dulu sedikit. Rum minta rum pempek rum, rum, biar semangat Ibu Rum. Bentar ya. Oke, Bang Tur, kita bahas tema ini ya. Iman, Islam dan Kristen. Mungkin Bang Tur ada yang menambahkan sebelum saya baca materi saya. Kok saya nggak bisa di mute ya? Ini minta tolong di mute supaya nggak ribut. Oke, atur, Oke. atur. Ade Faturrahman. Oke, terima kasih. Sekali lagi tadi bicara. Sebetulnya kalau bicara iman, Islam, kemudian saya bilang, saya selalu beranalogi iman, Islam, ihsan. Jadi kalau iman kan ada tasdiknya, ada ikrarnya, ada tasdiknya, ada arkan ya. Jadi ada kalau dalam pendidikan itu ada kognitifnya, ada afektifnya, ada sikapnya, kemudian yang terakhir ada psikomotoriknya, keterampilan atau perilaku. Jadi rangkaian itu yang kemudian itu harus menjiwai ya, sesuatu yang suatu tekad ya, suatu tekad, cita-cita, segala sesuatu yang itu harus menjiwai yang kemudian disebut rukun Islam itu. Rukun Islam itu adalah sudah bicara tentang tahapan-tahapan prosedural-prosedural, bicara epistemologis, langkah-langkah, menjawab how, bukan menjawab apa lagi. Kalau tadi kalau iman itu rukun iman itu kan bicara tentang apa, siapa begitu. Kalau ini how, kalau kemudian ini kan kalau dianalogikan susah. Kalau kata orang santri ditamsilkan, harus ditamsilkan supaya sederhana. Kemudian bagaimana dengan ihsan? Ihsan itu kan sebuah hasil feedback. Jadi kalau bola itu pantulan dari apa yang dikerjakan. Ada ihsan kemudian ikhlas. Jadi ada akhlak yang muncul, ada perbuatan-perbuatan positif, aura gelombang-gelombang positif begitulah bagi kehidupan yang didapatkan dari itu. Kemudian dalam tataran ilmiah itu sebagai aksiologis, kemanfaatan. Jadi ilmu itu berbicara tentang apa dan siapa itu iman. Kemudian ilmu itu bicara tentang bagaimana itu Islam. Karena kalau Islam bicara tentang syariat, begitu. Sebenarnya kalau aksiologis itu bicara tentang kemanfaatan. Contoh, bayi tabung itu bermanfaat, tapi tidak bermoral. Nah, Islam itu mengawal moralnya. Kalau bicara tadi tentang bagaimana perasaan dan tidak, sebetulnya lebih tajam lagi kalau di antara teis dan ateis. Kita bicarakan di teis aja kan, antara Islam, Kristen gitu ya, Hindu, Buddha. Tapi kan sekarang yang lagi dibongkar itu saya merujuk pada yang disampaikan oleh Pak Bang Imaduddin ya, yang dulu ini Ijmi itu. Ternyata ateis itu tidak ada. Orang tidak ada yang ateis. Semuanya itu teis. Semuanya itu bertuhan. Teis itu kan Tuhan. Dari teos. Tidak ada yang menuhankan uang, ada yang menuhankan kekuasaan, ada yang menuhankan itu berbicara tentang iman. Jadi sebetulnya banyak hal yang banyak hal-hal yang rancu dalam polemik-polemik populer yang sekarang ini. Kita harus kembali lagi ini. Kita harus kembali mengambil persepsi dulu supaya sama melangkah. Jadi dari mulai satu dua, jadi tidak selalu tidak match ya. Jadi akhirnya saling hujat. Jadi kita sepakat dulu, teis itu ada nggak teis itu? Menurut saya tidak ada.
Merujuk, coba lihat di YouTube tentang kuliah tauhidnya Imaduddin Abdul Rahim, itu doktor ya dari ITB. Beliau manajemen sumber daya di luar negeri, malah di Inggris apa di Amerika. Jadi beliau mengatakan tidak ada Tuhan itu konsepnya yang mendominasi manusia. Kalau yang mendominasi manusia hawa nafsunya, berarti yang menuhankan hawa nafsunya. Karena sebetulnya Islam itu ada revert, kembali kepada fitrah. Tidak ada masuk berpindah, tapi dia kembali karena pada dasarnya manusia itu menuhankan Allah. Qalu bala syahidna, begitu. Ketika 4 bulan. Demikian. Ya, terima kasih. Kalau agak rancu tolong dikritik. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, mungkin saya kasih jabaran singkatnya. Singkatnya adalah orang-orang yang mengaku ateis, kalau kita bicara tidak teos atau Tuhan atau yang disembah, maka itu sebuah kebohongan publik. Kenapa? Karena pada dasarnya semua orang yang mengatakan bahwa dia ateis, dia menuhankan sesuatu. Dia menuhankan pemikirannya, dia menuhankan sains, itu sebenarnya menuhankan. Karena kalau kita bicara tentang Tuhan, banyak manusia, bahkan Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Orang-orang Nasrani dan Yahudi bukan hanya menuhankan Nabi Isa, tapi juga menuhankan rabi-rabinya. Apakah menuhankan di sini maksudnya mereka menyembah sebagai sang pencipta? Tidak. Tapi mereka mengikuti secara taklid tanpa harus berpikir ulang bahwa itu adalah yang benar. Nah, artinya di sini juga definisi menuhankan adalah menganggap sesuatu itu benar tanpa perlu diuji. Nah, saya akan mengatakan para ateis itu adalah orang-orang yang bertuhan ya. Tidak pernah satupun manusia, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu, buktikan saja. Ada orang yang percaya bahwa bapaknya itu bapak kandungnya setelah dia uji ilmiah dulu bahwa itu ada bapak kandungnya. Jadi dia akan percaya secara dogma, mereka terdogma dulu, manusia ini terdogma semuanya. Bagaimana cara kalian selama ini dikatakan, oh saya ibu kandung kalian. Bagaimana kalian percaya bahwa dia ibu kandung kalian? Apa kalian pernah uji ilmiah? Apa kalian semuanya yakin tes DNA? Lalu percaya, oh iya ini ibu kandung saya. No, itu dogma namanya ya. Dan kalian semua manusia itu percaya dengan dogma. Pada dasarnya manusia terdogma. Oke, kita lanjut ya. Saya langsung ke materi saya, yaitu tentang apa itu iman, Islam, dan ihsan. Ini sering sekali disalahpahami oleh orang-orang Kristen ya. Dari mana saya tahu kalau mereka salah paham? Dari pertanyaan mereka yang mereka giring kita untuk menjawab sesuai dengan yang mereka mau. Apa kata mereka? Kalian beriman kepada kitab Injil, Zabur, dan Taurat? Yes, saya jawab seperti itu. Lalu apa kata mereka? Mana kitab Injil, Taurat, Zabur itu? Nah, inilah ketidakpahaman mereka terhadap apa yang disebut dengan iman. Oke, saya akan seperti yang disampaikan oleh Bang Atur tadi, iman itu dia bisa menjadi perbuatan, bisa menjadi satu objek, satu hal, satu entitas. Iman dalam maksud perbuatan adalah seperti yang disampaikan tadi ya, di tasdik bil qalbu. Ya, kalau tidak salah itu hadis, ada hadisnya itu dalam Sunan, bentar saya cari dulu ya. Ada hadisnya bahwa kemudian setelah dibenarkan di hati, diikrar bilisan, diucapkan oleh lidah, dan amala wal arkan, diamalkan rukun-rukunnya. Apa yang diimani itu? Nah, apa yang diimani? Nah, ini kita umat Islam ini umat yang ketika mengklaim menunjukkan realitasnya sesuai dengan klaimnya. Apa itu? Kita mengatakan umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita memahami segala sesuatu berkaitan dengan agama itu harus sesuai dengan pemahamannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita bertanya tentang apa itu iman, Islam, dan ihsan, kita tanya kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita bicara kita iman, Islam, lalu kita ternyata tidak diajarkan oleh siring satu ini yang berhak menjelaskan apa iman, Islam, dan ihsan itu. Oke. Saya akan bacakan ini hadis pertama ya. Hadis pertama kalian lihat dalam Sahih Bukhari 4020. Nah, lalu saya akan ambil di sabda Rasulullah saja ya. Oke. Wahai Rasulullah, bentar saya bacakan di sini. Nah, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Ini dalam, kalian cross check ya. Jadi gini, kalau kita metodenya mendapatkan informasi, jangan kalian iya-iya saja. Saya sebutkan ya sumbernya, Sahih Bukhari nomor 4020, versi aplikasi hadis soft ya. Ingat, versi aplikasi hadis soft.
Silahkan kalian cross check di nomor hadis 4020. Di situ Rasulullah ditanya oleh sahabat atau menjelaskan tentang iman. Saya ulangi ya, saya pelan-pelan banget nih karena orang teman-teman Kristen nih kognitifnya agak sulit. Mohon maaf saya jujur ya, ini pengalaman by experience. Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Nah, ini merujuk kepada bagaimana kita tasdik ya, tasdik biqalbu, kemudian ikrar bilisan ditunjukkan dengan rukunnya. Artinya Rasulullah bertanya, bagaimana cara kita tahu apa itu yang iman kepada Allah? Maka yaitu apa? Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengeluarkan 1/5 dari hasil ghanimah. Dan aku larang kalian dari 4 perkara. Ini terkait tentang larangan baginda Rasulullah, tentang perasan nabit dan ad-duba dan an-nakir. Nah, ini konteks ayat ini pelarangan ini. Cuman di sini Rasulullah menjelaskan apa itu iman. Itu hadis pertama. Yang kedua, jadi umat Islam ini kalau beriman itu tidak imani saja, tapi ada dasarnya. Yang pertama dasarnya dulu ya. Yang kedua dalam Musnad Ahmad nomor 9137. Kalian silakan cross check sendiri, kalian bisa baca. Nah, kemudian saya akan, apa itu? Wahai Rasulullah, ada seorang sahabat ya, bertanya, apa itu iman? Beliau bersabda, iman adalah kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, perjumpaan dengannya, para rasul, serta beriman dengan hari kiamat. Maka kami umat Islam itu punya rukun iman. Tapi yang iman perbuatan apa? Itu tadi. Disebutkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati, tunjukkan dengan perbuatan. Maaf, saya harus komparasi. Selama ini yang saya lihat, teman-teman Kristen mengikrarkan perkataan, kami pengikut Yesus. Itu definisi Kristen. Tapi ketika ditanya, apa yang kalian ikuti dari Yesus? Nothing. Nothing. Kalau istilah Islamnya namanya munafik. Ya, kau berbicara sesuatu yang tak kau lakukan. Ya, itu namanya munafik. Kalau Islam, makanya dalam Islam itu ketika kami tidak mengimani Allah sebagai entitas yang kami satu-satunya ilah yang harus kami sembah, maka kami namanya syirik. Kalau kami tidak sholat, maka batal. Tapi karena Tuhan kami adalah Tuhan yang mengerti bagaimana kapasitas hamba-hambanya, Tuhan kami melalui pengajaran nabinya ajarkan. Syarat untuk sholat begini, syarat untuk puasa begini. Inilah kemudahan dalam Islam. Ya, maaf kalau saya nge-lag ya. Nge-lag sekali ya. Ini memang saya tuh wifi-nya aman, bahkan saya sudah upgrade ininya, cuman memang daerah saya ini. Bentar dulu ya. Halo, tes. Tes, halo. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Jelas. Oke. Oke, sorry ya. Jelas, Oke. jelas. Ini bukan masalah wifi-nya, tapi ini memang daerah tempat saya ini sering bermasalah signalnya. Ya, oke. Ya, artinya apa? Saya tegaskan ya, umat Islam ini kalau ada umat Islam yang dia percaya bahwa Allah adalah entitas yang disembah, lalu dia menyembah kepada hal lain, itu namanya sudah beralih, bukan Islam lagi, tapi apa? Musyrik, kufur dan kafir, ya. Jadi kalian yang di bawah yang kejang-kejang, yang ngamuk-ngamuk, yang marah-marah, sambil tap-tap layar dong, ya, tap-tap layar. Saya nggak butuh gift dari kalian, karena umat Islam itu banyak yang kaya-kaya. Kami nggak butuh duit dari orang Kristen. Tap-tap layar aja udah, karena udah nonton masturbasi iman di saya, nggak mau lagi tap-tap layar. Minimal kalian marah ya tunjukkan kemarahan kalian lah dengan tap-tap layar tuh. Marah saja. Muka saya kan ada tuh. Kalian tap-tap, ini muka si Rifa ini. Gitu ya. Ya udah komentar tak bagus, komentar komentar putus asa di komen saya. Tiba-tiba nggak mau lagi tap-tap layar. Sedih sekali kalian itu ya. Oke. Jadi itu ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman Kristen? Saya akan menunjukkan kepada kalian. Saya hanya menemukan definisi iman ya. Di dalam ayatnya teman-teman Kristen itu ada. Saya tunjukkan dulu ya. Langsung, ini bukan menjelaskan agama Kristen, tapi saya mengkaji. Dan saya menemukan ternyata kata iman. Iman dalam Kristen ya. Nah, ini yang selalu saya tanyakan. Apa sih definisi iman dalam iman kalian itu? Nah, mereka sulit membahas ini. Kalian buka ya dalam kitab kalian iman. Ibrani pasal 11 nomor 1-3. Ya, saya bacakan ya.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, iman adalah dasar. Masalahnya iman itu apa? Ternyata iman itulah dasar. Tapi iman itu apa? Tidak ada jawaban. Iman adalah dasar. Dia hanya dasar. Dia dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi teman-teman kita Kristen, mohon maaf, baca ya iman kalian di sini. Ya, kalau kalian yang memaksakan Tuhan berwujud ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Satu, pengharapan kalian tuh. Yang kedua adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalian itu tidak harus melihat Tuhan. Segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi siapa yang memaksa kalian untuk melihat Tuhan? Siapa yang mengharuskan kalau Tuhan itu harus terlihat? Ya, tolong konsisten. Tolong konsisten ya. Kita bahas tentang iman, Islam dan Kristen. Iman dalam perspektif Islam itu bisa perbuatan, bisa objek. Objeknya apa? Yaitu satu, iman kepada Allah, iman kepada Nabi. Begitu. Lalu perbuatannya apa dalam Islam? Diikrarkan by lisan, dibenarkan dalam hati, baru diamala wal arkan. Ya, diamalkan dengan rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya dikerjakan. Ya. Sesuatu yang abstrak, tidak berbentuk, tetapi kita anggap ada. Apa itu? Perasaan sesuatu yang abstrak, tapi kita anggap ada. Akal kita anggap ada, tapi sesuatu yang abstrak. Maka penjawantahannya adalah iman itu rukun, ya, rukun yang harus diikuti oleh umat Islam. Nah, lalu bagaimana dengan umat Islam? Kalau ada umat Islam yang tidak beriman kepada rukun-rukun iman ini, maka dia tidak termasuk orang mukmin. Kategorinya bisa apa? Bisa kafir, bisa munafik. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kalau ada orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, pertanyaannya, apa yang kalian ikuti dari Yesus? Tolong dijawab ya. Itu. Kalau kami umat Islam, karena kami ini beriman, maka seluruh apa yang kami lakukan ini mengikuti. Bukan berarti masalah, karena Rasulullah juga berkata ya, masalah duniamu kau yang lebih tahu. Tapi untuk syariah, bagaimana hablum minan nas yang baik, bagaimana hablum minallah yang baik menurut Allah, kami ikuti Nabi Muhammad SAW. Kalian yang mengklaim diri kalian Kristen, pengikut Kristus, pertanyaan saya dijawab satu. Apa yang kalian ikuti dari Yesus? Itu saya mulai pertanyaan saya. Mungkin itu dulu. Kita mengundang teman-teman Kristen yang tidak mudah tantrum, yang bisa ngobrol dengan kita, memanusiakan dirinya sehingga kita pun bisa memanusiakannya. Yang tantrum di bawah, yang tidak suka dengan koma saya, minggat dari sini. Ya, oke, kita sapa dulu yang sudah ada di sini. Di sini sudah ada Kevin di sini. Halo, selamat malam Kevin. Halo, selamat malam Kevin. Halo Kevin. Buka mic-nya Kevin. Oke, saya undang untuk buka mic-nya ya. Kevin, silakan. Kevin. Oke, Kevin tidak ada. Bang Kolis. Kevin izin saya turunkan ya. Kalau nanti sudah ingin naik lagi ya. Yang naik ke sini jangan yang inilah. Oke, Bang Kolis, ada yang mau disampaikan Bang Kolis? Kevin malah typing di bawah, bukannya buka meet dia. Apa Bang Kolis yang disampaikan, silakan. Bang Kolis. Apa kalian takut sama saya ya? Bang Kolis dibuka mic-nya. Oke, Bang Kolis izin turunkan. Saya ini loh, semanis ini saya, kalian takut sama saya? Saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diri saya sendiri loh. Yang saya lakukan ini semua adalah perintah Allah. Kadrun. Ya, saya kadrun seperti Tuhan kamu. Tuhan kamu juga kadrun. Nenek moyang Tuhanmu juga kadrun. Dari gurun mereka semua itu. Nenek moyang Tuhanmu Yakub, Ibrahim, itu dari kadal gurun semua itu. Kalau kamu bilang kami dari kadrun. Bahkan Tuhanmu pakai gamis. Gak ada Tuhanmu pakai jas. Tuhanmu mati di kafani. Gak pakai peti. Kadrun, Tuhanmu menyembah kepada entitas yang disebut dengan Tuhan lain. Kadrun. Kamu bukan kadrun. Kamu kadal Eropa. Ya nggak tahu kenapa kok bisa-bisanya agama kamu bisa berpusat di Eropa. Ya. Kami sama seperti Yesus. Kami kadrun. Sama-sama kadal gurun saya dengan Yesus. Oke.
Yang panas di bawah jangan lupa pakai kipas. Kalau nggak sanggup kipas pakai AC. Pindah ke kamar yang ada AC, oke? Oke. Silakan, office boy. Selamat malam. Perkenalkan diri Anda. Halo, selamat malam, office boy. Silakan office boy. Hello, kalian nekat sini Malam, ngapain? Kak. Oke, silakan office Malam, boy. Kakak. Salam. Perkenalkan diri Anda, my brother, saudaraku. Selamat datang di room tentang pembahasan tentang iman, di mana kita di sini berdiskusi santai-santai. Jangan tantrum, jangan kejang-kejang, karena saya tidak butuh ketantruman orang lain di sini. Oke, silakan, office boy. Ada yang mau disampaikan? Ini bahasanya apa, Kakak? Bahasanya apa itu? Bahasanya. Iman, Islam, dan Kristen. Itu bahasanya. Wah, saya Islam, Kakak. Ya. Saya di sini butuh teman-teman yang kalau Muslim harus mengedukasi publik. Kalau tidak memiliki pemahaman atau pengetahuan yang mumpuni untuk disampaikan, maka menyimak di bawah saja. Saya butuh teman-teman Kristen untuk memberikan edukasi kepada publik. Kenapa? Ini room penginjilan, boleh. Penginjilan dengan catatan menginjil yang jujur, bukan penginjilan yang bohong-bohong. Daripada mereka Kristen, teman-teman kita Kristen ini menginjili di belakang layar, mereka menginjili saudara-saudara kita yang tidak menahu apa-apa, saya kasih ruang mereka menginjili di koma saya. Dengan catatan mereka mampu membantah argumen saya, karena saya juga belajar agama mereka. Bang Office Boy, ada lagi yang mau disampaikan? Ini room diskusi, room dialektika. Iya, ini Kak. Iya, Kakak, ini mau tanya, ini kan saya kan apa itu meniti ilmu ke tarekat. Kalau menurut Kakak gimana? Bang, tarikat itu adalah salah satu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah. Silahkan Anda belajar apapun, tetapi pastikan bahwa Anda sudah menguasai ilmu-ilmu yang wajib Anda pelajari dulu. Ibarat kata, saya tidak akan kuliah sebelum saya masuk SD, SMP, dan SMA dulu. Ya, begitu. Itu saja tanggapan saya. Saya tidak bisa punya tanggapan banyak lagi. Terima kasih, Kakak. Boleh diturunkan saya. Oke, terima kasih Bang Office Boy. Adrian, kamu minta saja permintaan naik. Kamu tidak bisa dijambak. Akun kamu privat ya. Naik saja ke atas ya, yang di bawah yang ngamuk-ngamuk ya. Kalau kalian nggak naik sini, saya nggak akan tanggapi komentar. Terlalu banyak orang yang komen di bawah ya. Kalian typing aja, typing, ramaikan komen saya dan tap layar saja sudah. Oke, ini ada Lope nih, saya nggak tahu namanya nih. Silakan, siapa ini namanya ini? Menghamba, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini forumnya buat Islam Kristen toh, semuanya bisa masuk. Ini forum diskusi lintas agama, Kakak. Oh, jadi ini pembahasannya khusus untuk lintas agama. Iya. Jadi pertanyaan saya di sini apa pembahasan tentang Tuhan atau gimana ini? Itu temanya sudah ada, iman, Islam, Kristen. Ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk sekarang belum. Coba yang lain dulu. Nanti Saya tak teruskan tanggepin. dulu ya, Kak ya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, ada user. Silakan user. User. Halo user. Teman-teman Kristen ya, Bang Hamzah tadi mengatakan 5 juta cash dikirim buat teman-teman Kristen yang mampu naik ke atas, berdiskusi dengan saya H2H, dan mampu meruntuhkan argumen saya dan mampu menjawab pertanyaan saya sesuai dengan yang ditanyakan. 5 juta rupiah ditransfer cash malam ini. Keren banget orang Islam ini ya. Bahkan loh demi kebenaran mampu membayar loh. User 4102 silakan. Halo user. User. Dari tadi kenapa yang naik? Nggak kedengeran suaranya. Saya turunkan aja ya. Halo. Halo, selamat malam. Silakan perkenalkan diri Anda, Bang.
Halo, Halo, selamat malam. Silakan perkenalkan diri Anda, Bang. nama saya Sapu Jagat. Oke, Bang Sapu Jagat. Muslim atau non-muslim, Bang? Non-Muslim, Oke. Hindu, Kristen, Buddha, Kejawen, Parmalin? Kristen, Oke, silakan. Tema saya adalah apa itu iman, Islam, dan Kristen. Monggo, mau menjawab yang mana? Iman, Islam, atau Kristen? Silakan. iman. Apa itu iman? Silakan. Ya, iman itu ya bagaimana kita mengimani tentang Iman itu Tuhan. bagaimana kita mengimani. Apa itu mobil? Ya, toh. Mobil itu adalah bagaimana kita memobili. Ini Iman bisa itu nggak? bagaimana kita mengimani tentang Tuhan. Iman itu bagaimana kita mengimani. Maaf. Ini saya agak ngelek nih. Apa itu baju? Baju itu bagaimana kita membajui badan kita. Ini maksud saya definisi Salah. iman. Sorry. Tidak bisa tidak bisa Anda menganalogikan sesuatu dengan iman itu dengan baju, Makanya dengan saya mobil. tahu Anda paham tidak tadi kami sudah berbicara di sini. Anda yang ini begini, kita tidak sedang bertengkar. Kita sedang membahas Saya iman. mengkonfirmasi, ini room edukasi, Bang. Saya tidak akan membiarkan orang-orang yang mencoba melakukan sesat pikir di sini. Ketika Anda bicara iman itu adalah apa tadi? Iman itu adalah bagaimana kita mengimani lah. Kita tanya iman itu apa? Ya, iman itu kita mengimani tentang Tuhan. Ya, iman itu apa? Arti iman itu apa? Paham nggak, Bang, pertanyaannya? Paham lah, masa tidak paham? Ya, arti iman itu, Iman Abang itu- tahu nggak? Asal kata iman iman itu- dari mana? Abang tahu nggak asal kata iman itu dari mana? Itu bukan bahasa Indonesia, ya. Saya tanya sama Abang. Abang tahu tidak asal kata iman itu dari mana? Itu dulu. Kita etimologi, kita dasar-dasar dulu deh. Ya. Iman Apa itu Iman. bagaimana kita mempercayai sesuatu yang mendasar dari kita. Jadi iman itu bagaimana kita mempercayai sesuatu. Itu masuk terminologinya. Abang tahu tidak asal kata iman itu dari mana? Saya tidak tahu asal dari mana. Nah, itu maksud saya. Jadi saya adalah seorang muslimah. Setiap diksi-diksi keagamaan kami itu merujuk menggunakan bahasa asli teks kitab suci kami, menggunakan bahasa Arab. Kalau teks-teks bahasa Arab kami diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kami bisa menggunakan bahasa Indonesia tapi tidak boleh memaknainya karena itu akan menjadi tersesat nanti orang-orang ya. Nah, Abang mungkin saya kasih informasi saja ya. Karena saya rasa Abang, saya pikir tadi Abang bagi literasi ke saya, tapi ternyata tidak. Justru saya yang oke lah, saya kasih Abang literasi saja lah ya. Oke. Oke, Abang buka sarapan pagi ya. Ini punya kalian ya. Ya ini simpel banget, Abang bisa ketemukan ini di Google manapun ya. Ya. Abang pelajari asal kata iman menurut Ibu Rita Wahyu deh. Abang tahu tidak siapa Ibu Rita Wahyu? Tidak tahu. Oke, bagus. Saya suka begini nih. Jadi Ibu Rita Wahyu ini adalah seorang pengajar bahasa Ibrani dari kalangan, dia beragama Kristen. Ya. Nah, ini kita lihat iman menurut Ibu Rita. Mau dilihatkan literaturnya atau saya bacakan saja? Nanti Anda koreksi sendiri, boleh? Bacakan aja. Oke, good. Iman itu kalau menurut perspektif Kristen adalah belief, percaya, faith atau belief, kepercayaan atau percaya, faith atau belief. Dari kata bahasa Ibraninya itu emun dan emuna dan aman. Ingat, kata iman ini dengan bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu bahasa yang serumpun. Maka biasanya ada kedekatan lafaz, ada kedekatan makna. Nah, tapi ya, kalau kata iman yang digunakan bahasa Indonesia itu mengambil bahasa Arab. Ya. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini, iman adalah kata benda, sedangkan percaya adalah kata kerja. Ya, iman itu sendiri sebenarnya kalau kita mungkin Abang masuk ke dalam ranah bahasa Arab itu, kami ada namanya kata kerja, kata benda, isim dan fa'il. Makanya saya katakan tadi, ada kata benda, ada pekerjaan. Iman sebagai pekerjaan, sebagai perbuatan, menjadi fa'il, menjadi fi'il, kemudian itu sesuatu yang harus kami kerjakan. Iman sebagai sesuatu yang dipercaya itu adalah kata benda. Ini juga dalam kaidah bahasa Ibrani juga mengenal hal seperti itu. Ya. Jadi kata Ibrani ini diawali dengan kata imunah. Ini edukasi buat publik biar teman-teman tahu ya bahwa bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu serumpun. Penting. Nah,
Kata kerja percaya selaras dengan kata Ibrani, kata aman. Ada kata kerja satu lagi ini, kata emunah yang sama konstruksi bahasanya dengan kata aman, bahasa Ibrani juga itu. Nah, kata emunah berasal dari kata kerja aman. Ya. Di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan dua istilah. Iman adalah kata benda. Kata serapan Arab. Iya. Ya. Iya, ya. Oke. Itu dulu. Jadi teman-teman harus legowo. Orang Kristen harus legowo. Mau tidak mau kalian harus Begini. legowo. Oke, iman itu serapan dari Arab. Saya belum Itu kan selesai. bahasa. Sebentar dulu. Tidak, saya potong dulu. Artinya orang Indonesia itu membanggakan kalau seandainya itu tuh iman itu tuh dari Arab, berarti iman itu seolah-olah bahasa agama. Padahal orang Kristen di Arab, kalau misalnya mereka berdoa Bapa kami pakai bahasa Arab, misal ini kita kembali ke apa artinya bahasa. Jadi ada satu tendensi kalau misalnya seorang ini artis misalkan Bismillah, dia mau masuk Islam. Karena apa? Orang Indonesia kalau orang menyebutkan bahasa itu misalnya pakai bahasa Arab itu seolah-olah bahasa Arab itu bahasa agama, padahal bukan. Bahasa Arab itu sama seperti bahasa Indonesia. Oh, Kau mau kemana? maaf beda bahasa Arab ada yang futsah dan amiyah juga, pas sedangkan bahasa Arab aja beda Pak, antara futsah dengan amiyah aja beda Bapak, jangan gitu dong. Bahasa Indonesia saja, bahasa daerahnya dengan bahasa bakunya itu aja beda. Aduh, jangan gitu dong Pak. Bapak jangan gitu dong. Itu begini. Jangan Ini sebentar. konsep yang keliru. Ibu, begini, minta maaf Mbak. Saya belum membawakan konsep, saya sedang membantah pernyataan Bapak. Saya belum bawa konsep nih. Bapak jangan bawa konsep orang lain bawa di komal saya. Bapak yang membawa konsep sih. Bapak bilang apa? Seolah-olah kalau ada artis. Nah, ini namanya kita nggak diskusi. Udah Bapak ngomong dulu deh. Saya kasih kesempatan tapi nanti dengarkan saya ya. Iya, Saya tidak butuh orang tantrum di sini. Saya butuh orang yang bisa diajak ngobrol ya. Iya, saya suka senang ngobrol. Artinya Ya, begini. tapi jangan motong-motong dong Pak. Saya belum selesai Bapak Ada udah. pembatasannya. Ada pembatasannya bahwa kecenderungan orang Indonesia itu begitu orang mengucapkan bahasa Arab, misalnya orang artis, dia sudah masuk Islam, dia sudah mengucapkan bahasa Arab. Pak, saya nggak ngerti yang Bapak permasalahkan ini apa. Siapa yang seperti itu? Orang mana yang seperti itu? Kok Bapak membawa masalah yang bukan masalah nih? Saya tidak mengerti yang Bapak bawa ini masalah apa. Mungkin masalah yang pernah Bapak alami. Saya nggak ada urusan dengan masalah itu. Nggak bisa. Ini edukasi, Pak. Bapak sedang membawa masalah yang Bapak alami pribadi. Ngomongnya iman Enggak, ini itu lucu ini. bukan lucu. Iman itu bahasanya bahasa Arab. Nah betul, itu fakta, itu realitas. Bahkan sarapan pagi biblikal, Ibu Rita Wayu mengatakan itu serapan dari bahasa Arab. Itu dulu bantah saya. Kalau Bapak tidak mau bantah, apa masalah? Benar. Itu Ya, benar. betul. Lah, terus? Saya tidak memasalahkan itu. Itu benar sekali. Terus apa? Iman itu Yang Bapak mau serapan bahasa masalahkan Arab. apa? Udah biar Yang saya naik kita bermasalah- diskusinya Pak. Biar kita Ini up loh, diskusinya. kalau diskusi Jangan bawa iman- masalah pribadi Bapak. Dengar, kalau diskusi iman itu bukan kita berdiskusikan asal bahasanya, tidak. Kalau kita berdiskusi Loh, iman itu berdiskusi Di tentang mana? Bapak tidak ngerti apa yang Bapak ucapkan, tiba-tiba Bapak mau menjelaskan sesuatu dari kitab suci. Gimana ini? Ini namanya dituntun orang buta ini. Kalau ada Iya, orang Ibu. berbicara tapi dia tidak mengerti asal katanya, definisi etimologinya, terminologinya, lalu berbicara banyak, ini penyesatan nanti, Pak. Saya, ini room yang berusaha akademis. Di sini yang kita butuh adalah literasi. Kalau Bapak punya kasus, silakan Bapak ajukan biar kita pecahkan bersama. Apa permasalahannya tentang bahasa Arab dari kata iman itu? Apa masalahnya? Coba. tidak ada masalah. Ya Iman sudah, itu kalau gitu berhenti menyampaikan sesuatu yang tidak ada masalah. Nah, Bapak, tema kita ada di sini yang apa keliru. itu iman? Kalau hanya begini loh Bu, kalau kita bilang kita bicara iman, apa itu iman di masyarakat Arab? Ngapain itu? Tidak penting. Yang penting itu begini. Bagi Anda tidak penting. Bagi orang-orang yang butuh ilmu itu penting biar mereka tahu bahwa ternyata kata iman yang mereka sebut tidak ada dalam kitab suci mereka. Dalam kitab Anda berbahasa Yunani tidak ada kata iman. Itu fakta, menyakitkan. Menyakitkan memang, tapi itu fakta yang harus saya kemukakan ke publik. Ngapain menyakitkan Ya sudah, terima kenyataan, jelaskan. Begini, Bagaimana salah bahasa Anda. Serapan bahasa itu tuh bukan menyakitkan.
kita bahasa Indonesia awalnya bukan bahasa Indonesia, ini kan serapan dari Ya kata sudah, luar kalau dari gitu bahasa jelaskan Indonesia. definisi iman. Karena kalau Anda mau menjelaskan kata yang tidak pernah ada di kitab Anda, bagaimana Anda mau menjelaskannya? Maka Anda menumpang kepada kata itu berada di kitab suci orang lain. Maka Anda mengambil istilah dalam kitab suci orang lain, maka Anda jelaskan. Dan penjelasan Anda relate tidak dengan penjelasan yang ada di kitab suci realnya. Kalau seandainya Anda mau membawa kata emuna, tolong tunjukkan kepada saya. Itu menurut Anda, kaitannya dengan apa yang Anda imani ini, bagaimana Anda mau menjelaskan dalam kitab suci Anda. Jadi kalau seandainya tidak ada di kitab suci Anda menjelaskan kata itu lucu namanya, Pak. Loh, Tapi kalau Anda mau mengambil dari kitab suci kami kata iman itu, ya kan? Anda jelaskan sesuai pemikiran Anda, itu namanya pelecehan terhadap diksi-diksi yang ada di Al-Qur'an. Ya, paham? Ini bicara tentang iman, bahasa yang dari Ini masih Arab. dari etimologi loh. Ini kita masih berada di tataran etimologi loh. Saya cuma minta, bahkan saya tidak mengkritisi Anda menggunakan kata iman itu. Walaupun Berita Wahyu mengatakan itu serapan bahasa Arab. Saya minta. Kata iman. Ini Salah Anda. apaan sih ini orang nih? Bukan Saya kamu bilang yang saya tidak. keliru. Ini dengar Orang ya menggunakan teman-teman ya, kata saya iman. bilang gini loh. Kamu dengar Enggak, Bapak dulu. diam dulu, Bapak diam dulu. Kamu Nah, ini room diam. saya. Ini bukan room Anda. Jadi saya bilang gini ya. Saya ngomong sama Bapak ini. Ya, Pak Atur diam dulu. Bang Atur diam dulu. Ya, Bang Atur diam dulu. Bang Atur diam dulu. Saya masih belum selesai. Ini masih belum diskusi ya. Saya masih mengkondusifkan ini. Jadi Pak, saya bilang sama Bapak ini, saya belum mengkritisi loh Pak, kata iman yang Bapak jelaskan. Lah ngapain Anda kritisi loh? Padahal saya mau bilang, saya belum mengkritisi Pak. Ini nggak nyambung bro. Tolong pahami omongan orang lain. Kalau ditanya apa, siapa, mengapa, itu tahu jawabannya. Kalau tidak tahu mending bertanya saja. Ini saya kasih informasi loh, bahwa kata iman itu diserap dari bahasa Arab. Adakah masalah dengan kalian? Kalau tidak ada masalah, jangan dipermasalahkan. Begitu ya. Lanjut diskusinya. Menurut Bapak, jelaskan lagi apa itu iman tadi. Janganlah masalah tidak ada tapi kalian bikin masalah di sini. Oke Pak Sapu Jagat, saya buka lagi. Tidak masalah Anda tidak punya sandaran definisi iman, tidak masalah lah. Kita anggap saja Anda punya, udah kita maafkan lah. Anda tidak bisa kasih literasi ke kami, walaupun saya yang kasih literasi tadi ya, tentang Berita Wahyu. Nah sekarang saya minta Anda, apa yang Anda imani? Silakan Pak Sapu Jagat, biar kita naik diskusinya, jangan mentok. Bayangkan dengan teman Kristen ini kita tidak pernah maju dan bertumbuh diskusi ya. Diskusi di situ-situ saja. Pak Sapu Jagat dibuka mic-nya. Nggak perlu potong-potong saya bicara di sini ya. Saya kasih Anda bicara kok. Ya, silakan. Pak Sapu Jagat, silakan. Halo. Maaf tadi saya maaf tadi saya mute ya. Anda tidak berhenti bicara soalnya. Oh begitu. Iya, silakan. Begini, kita akan bicara tentang iman. Nah, iman itu saya tidak bicara tentang serapan bahasanya, tidak. Saya bicara iman itu bicara tentang kita bagaimana kita mengimani. Kalau kita hanya bicara sebuah kata, serapan itu berasal dari mana, dan kita menyalahkan orang lain karena itu serapan itu berasal dari suatu negara. Ini kok begini sih Pak? Pak, Bapak jangan mengatur orang lain. Pak, Bapak sampaikan saja penjelasan Bapak. Ibu dengar saya dulu. Itu Bapak mengatur saya. Bapak bilang kalau kita gini. Itu sudah ngatur itu. Ibu dengar saya. Ibu Itu omong saya Bapak dengar. ngatur saya loh. Saya tidak mengatur, Ibu dengar. Kalau Ibu omong tadi kan saya dengar. Pak, Ibu kalau Bapak bilang kalau itu Bapak menginginkan saya seperti yang Bapak mau loh. Ngapain kita kalau kita begini? Pak, kalau di sini Ibu omong, adalah saya Bapak dengar. edukasi. Kalau saya omong, Apa Ibu dengar. Begitu. Ibu dengar saya. Kalau Ibu Saya omong, dengar. saya dengar. Tapi Kalau saya Anda, omong, Ibu dengar. Jangan Ibu potong Loh. supaya kita sama-sama paham. ini room saya loh. Ya, Ini biar jangan omong, bawa Ibu, kalau mental-mental saya omong, Ibu penjajah. potong, Kenapa tidak sih bisa. kalian? Tidak Kalian bisa, masuk ke itu- komal saya, kalian mengatur saya sesuka hati kalian. Ini Anda komal menerima muslim. saya, berarti room itu roomnya saya Sekarang- juga. Enak Tidak saja. bisa Ini dong nah. kau menerima. Turun. Saya nggak terima orang-orang yang penjajah kayak gini nih. Turun. Cuma ngomong sama kamu Ini goblok kayak penjajah kamu. ini kayak gini nih. Nggak masuk ke komal orang ngatur-ngatur ini. Bingung saya ya. Giliran kita umat Islam buka komal terbuka, mereka atur-atur kita. Kalau kita bahas ini nanti begini Bu. Lah, suka-suka saya mau bahas apa? Kenapa kalian itu selalu membawa mental penjajah? Pertanyaan saya.
Kenapa? Anda bilang ini rumah Anda, besok bini orang bini Anda. Ini kan rumah saya juga karena saya berada di sini. Lah besok Anda masuk ke rumah orang, diterima orang masuk ke rumah orang, berarti rumah Anda. Ini definisi mengasihi sesama gitu, mengasihi musuhmu. Gitu. Anda memusuhi saya tiba-tiba masuk ke kamar saya tapi saya harus kasihi Anda. Anda pikir saya Kristen apa? Hei. Ini tolong jangan bawa mental-mental penjajah lah, brother. Masuk ke rumah orang, ikuti aturan rumah orang. Anda yang bertamu, ya. Enak saja, ini kamar saya juga. Ini memang kamar publik, tapi kalian punya hak di apa? Saya yang atur. Ya, saya yang atur. Kalian mau jadi netizen, saya biarkan di bawah. Bahkan bisa saya kick kalian, saya blokir pun kalian bisa. Kalau kalian mau jadi narasumber, saya naikin ke atas, ya. Kenapa mental-mental penjajah selalu yang kalian tampakkan kepada kami? Kalian ini heran saya, dikasih ruang untuk menginjili orang, bukan malah menginjili, malah ngatur-ngatur kalian. Heran saya, brother. Kenapa kalian seperti itu? Disuruh menjelaskan apa itu iman. Saya kasih informasi loh. Iman itu serapan dari bahasa Arab. Kalau tidak ada masalah, clear. Ini interupsi. Ya, Bang Arthur. Ini Uni kan agak nyantri, pernah santriwati ya. Kalau nggak salah gimana? Enggak, saya nggak pernah nyantri. Saya tidak pernah nyantri. Ada itu ada tuh. Dimulai dari apa ya pertanyaan? Enggak, kita ini aja Bang. Ini dikasih dulu itu supaya kelihatan Islamnya kelihatan dulu. Dilihat itu Bentar Bang. Bang Atur bentar nanti aja biar Komal ini biar saya yang atur bagaimana ya, apa yang saya lakukan biar saja yang saya atur ya. Gini. Dia mau kita dengar dia bagaimana? Oh iya dong, Anda masuk ke Komal orang. Anda masuk ke Komal saya terus Anda ngatur saya gitu. Kita dengar susah kan? Halo. Ya, silakan. Apa itu iman? Nggak usah bertele-tele, jelaskan saja sudah. Menurut Anda iman itu apa ya? Ah, bagus. Nah, Ya. menurut Anda itu Oke, saya jelaskan ya. Nih, saya tidak mendapatkan pemikiran pribadi, tapi saya diajarkan oleh Nabi saya Muhammad SAW. Sebenarnya kami sudah jelaskan tadi iman itu, Pak Heri ya. Tapi mungkin Anda baru masuk, tidak masalah. Ya. Oke, saya kasih tahu Anda. Saya tidak bisa bicara tanpa literatur. Saya kalau bicara itu pakai data. Oke. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu mengajarkan kepada Nabi. Di mute dulu Pak Eri. Oke. Oh iya. Oke. Jadi ada sahabat bertanya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi saya Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, apa itu iman? Lalu Rasulullah bersabda, iman adalah kamu beriman kepada Allah. Nah, itu iman secara apa itu iman itu? Apa itu? Perbuatan yang mengimani Allah. Nah, kemudian perbuatannya apa? Ikrar bilisan. Itu hadisnya juga ada. Ikrar bilisan, dibenarkan dalam hati, ditunjukkan dengan perbuatan. Itu iman. Nah, cabang-cabang iman itu banyak dalam Islam. Cabang-cabangnya ada banyak. Lalu, sayang nak. Kamu percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, berjumpa dengannya, para rasul, dan dengan hari kiamat. Maka itulah yang disebut dengan iman. Lanjut, Rasulullah saya juga mengajarkan kepada orang yang bertanya setelahnya. Nih, hadis ini ada di dalam, ini Nabi saya ngajarin ini ya. Anda buka dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 9137. Itu. Kemudian Musnad Ahmad nomor 21.138. Nah, apa itu iman? Rasulullah juga mengajarkan bahwa bila kejelekanmu menggelisahkanmu dan kebaikanmu mengembirakan berarti engkau mukmin atau orang beriman. Karena mukmin itu adalah merujuk kepada orangnya. Nah, itu Nabi saya ngajarkan tuh. Nah, lanjut di hadis keempat. Sahih Ibnu Hibban nomor 176. Nah, ini literatur namanya ya. Yang saya baca ini adalah literatur. Artinya saya ada sumber ketika saya menjawab. Bukan dari konsepsi saya sendiri. Wih, nasi bawa sampai ke rumah. Bang Sapu Jagat di mute dulu ya. Nah, ya. Dari Imran bin Musa bin Mujasi. Apa, wahai Rasulullah, apa itu iman? Lalu Rasulullah saya menjawab. Apabila amal-amal kebaikanmu membuatmu merasa bahagia
dan amal-amal keburukanmu membuatmu merasa buruk, maka kamu orang yang beriman. Itu, ya. Tuh. Lalu lanjut. Hadisnya lagi. Ntar, saya kasih banyak-banyak saja biar tahu. Halo, Ya, sebentar. Nggak perlu Sebentar. panjang-panjang itu, Pak. Turunlah ya, ini memang betul mental penjajah ini benar-benar penjajah ya. Orang masuk ke komal Islam ngatur nggak? Masya Allah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Penjajah itu akan tetap menjadi penjajah, teman-teman. Ini loh, saya aja kalau masuk komal Kristen, saya baru bicara, kalau saya dikasih bicara baru saya ngomong. Ini masuk ke komal Islam, ingin menguasai komal Islam. Kau masuk rumah orang, tapi kau yang berkoar-koar di rumah orang. Siapa kau? Penjajah kau. Kenapa mental-mental penjajah? Assalamualaikum, ya kan? Ini juga nih. Kenapa kalian bapak-bapak yang terhormat, manusiakanlah diri Anda semua. Kalau Anda masuk di sini artinya Anda siap bersabar. Saya akan kasih kesempatan bicara nanti. Kalau kalian bilang saya terlalu panjang, iyalah ini komal Islam kok, saya harus menjelaskan Islam di sini. Ngapain saya menjelaskan agama Kristen di sini? Kalian tugasnya menjelaskan Kristen di sini. Ini komal Islam. Apa yang saya sampaikan ini adalah edukasi, datanya ada. Kalau kau tidak siap untuk mendengarkan, ngapain kau ke sini? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, ini rival lembut-lembut. Perempuan Islam itu tidak perlu lembut-lembut seperti itu. Ya, perempuan Islam itu harus tegas. Kita tidak butuh penjajah di sini. Enak saja masuk komal saya ngatur-ngatur. Emang lu siapa, Tong? Masuk komal orang ngatur-ngatur. Bikin komal sendiri sudah. Enak saja. Ini untung ya. Ini kalian masih di sosial media loh. Bayangkan kalau orang ini masuk ke rumah saya loh. Saya mau ngomong. Saya diizinkan masuk. Berarti ini rumah saya. Saya duduk dulu di sini. Ambilkan saya nasi. Ambilkan saya makan. Wah, mama bapaknya. Ngeri kali karakter-karakter begini ya. Saya di sini butuh transfer knowledge, transfer attitude. Attitude Anda itu penjajah bagi kami umat Islam. Kalian harus memerangi orang yang memerangi kalian. Orang yang menjajah itu pemerang, harus diperangi. Enak saja. Masuk komal orang, maksa-maksa orang harus seperti yang kalian mau. Zionis kalian, pantas kalian membenarkan itu penjajahan di Palestina itu. Ternyata memang kalian mental penjajah kalian ini. Mengerikan kalian. Dikasih tempat, ruang dan waktu baik-baik. Ngatur-ngatur seanak udelnya. Nggak usah naik. Kalau kamu masih bawa mentalmu sebagai penjajah sapu jagat, nggak usah naik kok. Ini komal saya. Ini saya ngatur. Kecuali kau bisa bantah saya. Kayak Yahudi, Buddha. Dikasih tempat duduk, akhirnya dijajah. Kan gitu. Iya. Dikasih tempat duduk. Malah ngambil nasi orang. Jangan begitulah. Kalian ini, tapi alhamdulillah kalian mempertontonkan kepada kami sebenarnya. Inilah kenapa kita harus banyak apologet ini dari Islamnya harus banyak loh. Kalau kita tidak berapologet, mereka ini akan seperti ini. Lihat, mereka kalau kita kalau saya tidak buka komal ini, kita tidak akan tahu mental-mental mereka. Mental-mental mereka menguasai kita, mengatur-ngatur kita gitu. Bu Irene tadi masuk komal saya langsung bilang ngurus aja rumah tanggamu. Loh, siapa ente ngatur-ngatur kami harus bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Apa otoritas kalian ngatur-ngatur kami umat Islam? Kami punya handphone sendiri, kami punya akun TikTok sendiri. Kami punya kognitif untuk mempelajari agama-agama orang lain. Kami berhak menyampaikan apa yang sudah kami kaji. Bahkan ada sekolah perbandingan agama-agama. Penipu-penipu jangan kalian menipu ya. Kalian bilang kami tidak pernah membahas agama orang lain. Tahu kalian siapa? Yohanes Damaskus. Orang pertama sekali yang berpolemik tentang agama Islam. Kalian tahu Snok Horgonye? Yang belajar agama Islam pura-pura jadi Islam. Kalian tahu bagaimana itu siapa namanya tuh Johann Louis Burckhardt dari Swiss ya pada tahun 1809 sampai 1812 itu. Dia melakukan perjalanan ke dunia-dunia Islam, menyamar menggunakan nama Syekh Ibrahim Ibnu Abdullah. Islami sekali ya agamanya, padahal Kristen. Paham kalian? Kami di sini sedang mencoba membentengi akidah umat Islam supaya kalian tidak mudah-mudahnya menyesatkan umat Islam. Daripada kalian menginjili di belakang layar, mengindomisasi saudara-saudara kami yang tidak paham tentang agama, lalu mereka terjebak dan tersesat gara-gara kalian sodorkan sekota Indomie, kalian injili kami di sini.
Tapi bukan kalian ngatur-ngatur harus bagaimana. Enak saja kalian yang ngatur-ngatur saya. Harus begini komalnya, harus dengarkan saya dulu. Kamu jangan ngomong dulu. Ih, ku cabut juga pakuku nanti. Habis kalian nanti. Ya, oke di sini. Assalamualaikum, Prof. Oreo. Waalaikumsalam. Jangan apa bingung kalau kata-kata Hilang-hilang suaranya. pendeta GL ya, gede lucu kan. Yang lagi bermasalah itu kan dia bilang kita umat kita oten itu bayar 10 gitu, 10% gitu kan. Jadi kalau kita apa namanya beribadah satu minggu sekali, joget apargo itu udah kita sudah dihapuskan dosa udah biasa. Jadi wajar aja mereka umat. Ini saya kasih kesempatan sekali lagi naik ya. Kalau enggak ini VIP. terakhir nanti naik nih. Jadi dimaklimin aja. Jadi karena mereka umat VIP, pendeta gede lucu, ya seperti itulah haknya. Jadi merasa umat VIP atau first class gitu kan. Jadi 10% satu minggu sekali ibadah katanya. Yang sudah dihapus dosanya. Jadi seperti itu Bu nih. Saja, Bu. Lanjut Bu nih. Itu orang nggak tahu apa-apa Bu. Itu aja. Halo.